Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Mulsani, nomor NPM 212153036. Saya dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan. Soal yang pertama, menurut Anda, apa fungsi dari mata kuliah landasan pendidikan? Jelaskan menurut pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Nah, jadi menurut saya, fungsi dari mata kuliah landasan pendidikan adalah sebagai mata kuliah yang mempelajari tentang landasan atau dasar-dasar dalam suatu pendidikan. Nah, jadi di dalamnya kita itu bisa mempelajari hal-hal apa saja yang membuat suatu pendidikan itu dapat berdiri. Kemudian, landasan pendidikan juga bisa kita jadikan sebagai pijakan atau tolak ukur dalam melakukan praktik pendidikan. Nah, lanjut soal nomor yang kedua, yaitu jelaskan apa hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Nah, jadi menurut saya hakikat manusia adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi ceritanya itu seperti ini. Kan manusia itu berada dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Namun manusia di sini belum tuntas mewujudkan dirinya itu sebagai manusia. Nah, dalam hal ini dimunculkanlah pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan dapat mengubah sikap dan perilaku manusia, yang nantinya manusia akan lebih memiliki kesadaran dan penyadaran diri yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membuat manusia menjadi lebih baik lagi, baik dalam pengetahuan maupun perilaku. Kemudian soal yang ketiga, melalui kegiatan belajar mengajar, seorang siswa pada akhirnya memahami konsep toleransi dan memiliki sikap toleransi terhadap orang yang berbeda kebudayaan agama dengannya. Dalam kegiatan dengan hal ini, menurut Anda, hal apa yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk dapat memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didik? Nah, menurut saya dalam hal ini maksudnya pendidik itu sangat berperan gitu dalam mendidik muridnya supaya memahami akan pentingnya toleransi. Nah, menurut saya seorang pendidik mungkin bisa memberikan materi pemahaman secara formal tentang toleransi tersebut. Nah, tujuannya supaya peserta didik dapat memahami tentang toleransi. Nah, selebihnya, seorang pendidik atau guru dapat memastikan muridnya supaya merealisasikan toleransi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi permasalahan atau konflik tentang toleransi, seorang pendidik dapat menegurnya dan memberikan pesan yang baik terhadap murid yang bersangkutan. Kemudian soal yang nomor 4, yaitu bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologinya. Jelaskan beserta contoh. Nah, salah satu cara untuk memahami karakteristik peserta didik yaitu bisa dengan cara mengenali peserta didik lebih dalam gitu. Pengertian lebih dalam di sini adalah bukan hanya sekedar mengetahui siapa orang tuanya, keluarganya seperti apa dan lain sebagainya, tetapi merupakan akumulasi gitu dari proses panjang dari memahami bagaimana karakter murid tersebut bisa terbentuk. Sebagai contohnya, seorang guru bisa melakukan pendekatan dengan mewawancarai muridnya, bertanya tentang hal-hal yang penting dan dekat dengan anak muridnya, atau berdiskusi tentang hal-hal yang menarik bagi anak. Kemudian guru juga bisa memberikan solusi dalam pembelajaran atau hal lainnya yang menjadi masalah di sekolah bagi anaknya. Metode ini dan tanya jawab gitu. Jadi seorang guru bisa tanya jawab untuk melakukan pendekatan psikologis gitu bagi peserta didik. Dari hal-hal tersebut, guru akan lebih mendapat banyak respon dan informasi untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang diampunya gitu. Baik,
selanjutnya yaitu nomor yang kelima atau nomor terakhir, soalnya Pancasila merupakan landasan filosofis dari negara Indonesia. Jelaskan implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, baik, yang pertama yaitu dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan, yang dijabarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam Undang-Undang, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang, demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu, peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik, berkaitan dengan, bentuk atau pola tingkah laku guru yang, diharapkan dapat dilakukan oleh guru atau pendidik. Ada 3 pola tingkah laku guru yang diharapkan, yaitu, ingarso, sung tulodo, yang artinya di depan jadi suri tauladan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, artinya, di tengah guru memberikan bimbingan. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani, artinya, di belakang guru memberikan dorongan atau motivasi. Nah, selanjutnya peranan peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan pendidikan adalah, sebagai seorang pelajar yang secara bebas dapat mengembangkan potensinya dan, mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas program pendidikan di sekolahnya. Nah, mungkin, hanya itu, jawaban, yang dapat saya sampaikan dari soal ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.